Genre motor itu ada banyak sekali di dunia ini. Ada yang nyaman dan pegel, ada yang pelan dan kenceng, dan ada juga yang ceper dan tinggi, dan lainnya. Semua itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap konsumen yang kebutuhannya itu berbeda-beda. Oke, pada video kali ini kita akan membahas beberapa genre motor yang ada di dunia. Sport firing. Kali ini kita akan membahas sport firing karena ini yang paling populer. Genre motor yang sangat tidak asing dilihat karena sudah eksis sekali sejak dulu. Di mata orang awam Indonesia, genre motor ini dari segala merek pabrikan pasti disebutnya itu motor ninja. Siapa sih yang gak kenal genre motor satu ini? Motor yang memiliki ciri khas bodi yang didesain seperti motor balap. Motor yang didesain bikin punggung kalian pegel karena posisi stangnya yang anriok. Badan pegalin numba. Posisi jok belakang yang bikin pacar kalian harus nonggeng kalau mau peluk kalian. Motor yang didesain terkencang di antara genre lainnya dengan cc yang sama. Itulah genre motor sport. Dan ada yang unik ya dari genre motor satu ini. Karena motor ini dirancang untuk tampil sporty dan kencang serta racing look, motor sport firing yang tahun-tahun muda ini jok belakangnya misah dengan jok depan. Dan jok belakangnya bisa dicopot dan diganti dengan single seat. Yang kayak gini nih. Karena kan ya mana ada orang balapan tapi berdua atau boncengan. Kecuali ini. Nah, buat kalian yang biasa bonceng angin, bisa nih pakai ginian. Dan untuk sport firing ini, pasar yang paling laku dan sangat bersaing ada di kelas 150cc dari 3 pabrikan Jepang. Suzuki dengan GSX-R 150, Honda dengan CBR 150R, dan Yamaha dengan R15 mereka. Ketiga motor itu dibanderol dengan harga mulai dari 30 sampai 40 jutaan on the road Jakarta. Sedangkan kelas yang agak tinggi seperti 250cc juga lumayan seru persaingannya. Ada CBR 250RR, R25, dan Ninja 250 Fi. Untuk harganya kisaran 60 sampai 70 juta on the road Jakarta. Dan untuk kelas moge sih ya jarang ada yang punya sih karena kan dia motor kelas atas yang harganya ratusan juta biasanya. Oke, next sekarang ada genre motor matic. Siapa sih yang gak kenal dengan genre motor ini? Motor dengan populasi terbanyak di Indonesia ini. Motor yang sering dipakai emak-emak nganter jemput anaknya sekolah. Motor yang dibuat nyaman dan torsi putaran bawah yang melimpah. Motor yang suka dipakai beli galon. Motor yang dipakai buat nganter emak ke pasar. Dan motor yang diperuntukkan bagi orang yang tangan kirinya males nahan kopling waktu macet. Awal kesuksesan matic di Indonesia berawal dari Honda Beat Karbu saat itu yang baru rilis beberapa tahun aja di pasaran. Udah bisa bikin konsumen berpaling dari motor bebek. Dan motor tersebut hingga saat ini pun masih lumayan banyak yang bertahan di era gempurnya matic moge atau motor gendut. Bercanda ya. Maksudnya di era gempurnya matic 150-an cc yang model mulai dari 2 jutaan udah bisa dibawa pulang. Moge ini terus mendapatkan perubahan dan perkembangan dari segala sisi dari 2 pabrikan Jepang yang ternama, yaitu Honda dan Yamaha. Honda dengan Vario dan PCX, Yamaha dengan Maxi series mereka yaitu NMAX dan Aerox. Namun di tengah era gempurnya motor matic di atas, Beat masih menjadi matic yang paling laku di Indonesia. Oke lanjut. Motor matic yang ada di Indonesia ini dibekali transmisi matic jenis CVT yang menggunakan V-belt sebagai transfer tenaga ke roda belakang. Dan perawatan atau maintenance-nya pun terbilang mahal dibanding motor gigi atau motor yang menggunakan penggerak rantai lainnya. Karena maintenance matic CVT ini mencakup servis CVT yang dibersihkan yang harganya kisaran itu 35 sampai 50 ribu di bengkel pinggir jalan di daerah saya. Dan ganti oli gardan secara berkala. Untuk harga oli gardan cukup bervariasi tergantung spek dan merek masing-masing produsen pembuat. Biasanya mulai dari belasan ribu sampai ratusan ribu juga ada kayaknya. Oh iya, dan satu lagi. Ini bukan motor yang didesain buat ngebut ya. Kalau kalian mau kencang, beli sport fairing aja. Oke, sedikit penjelasan tentang motor matic.
Oke, selanjutnya kita akan membahas genre motor. Cruiser. Ini adalah tipe motor dengan ciri khas sok belakang yang pendek sampai spakbor belakang mepet ban. Jadinya joknya rendah dan beberapa stangnya tinggi dan lebar dan posisi footstep yang maju di depan. Jadinya posisi duduk sama kakinya itu mirip-mirip sama kayak lagi ngendarain mobil. Dan nama besar Harley Davidson di dunia cruiser. Dan motor ini juga terkenal dengan mesin V-twin yang memiliki cc besar dengan torsi RPM rendah yang sangat melimpah dan tentunya suara khasnya yang gak enak didengar menurut saya. Karena ya maklum lah, saya kan 4 silinder lovers. Walaupun motor ini terkenal dengan mesin V-twin yang memiliki suara khas cruiser, tapi ada beberapa pabrikan sepeda motor yang mencoba membuat cruiser dengan konfigurasi mesin inline bahkan boxer sekalipun. Misalkan Honda dengan Rebel series mereka yang pakai mesin inline, Kawasaki dengan Vulcan series, bahkan BMW yang menggunakan mesin boxer 2 silinder 1800 cc juga ada. Dan pada motor cruiser Harley, rata-rata motor ini tidak memiliki teknologi dan fitur yang canggih. Mungkin Harley ingin menciptakan motor yang simple dan mudah digunakan. Intinya ya yang penting bisa jalan. Seperti contohnya mesin V-twin Harley terbaru yang cc-nya besar, hanya menggunakan pendingin mesin berupa sirip udara atau air fin yang mengandalkan angin sepoi-sepoi saja sebagai pendingin mesinnya. Nggak kebayang kan tuh panasnya kayak apa kalau kena macet. Pabrikan Jepang mah Matic 110 cc aja dipakein radiator. Lah ini moge 2 silinder 1000 cc lebih cuma pakai pendingin angin sepoi-sepoi layaknya Supra bapak kalian di rumah. Jadi motor cruiser ini bisa dibilang rajanya torsi di kelas motor roda 2 karena torsinya bukan main ya. Ada yang torsinya sampai 200 Nm lebih di putaran mesin 4000 rpm. Gak kebayang kan tuh torsinya kayak apa. Narik gas belum sampai setengah tapi udah keluar semua torsinya. Beda banget ya sama ZX25R yang harus narik gas dalam banget sampai 14.000 rpm buat ngedapetin semua torsinya. Tapi ya kita nggak bisa bandingin ZX25R sama cruiser karena beda tujuan dan peruntukan. Jadi segini dulu untuk tentang penjelasan motor cruiser. Kita lanjut ke genre motor selanjutnya. Selanjutnya ada genre motor seperti ini. Jujur ya, saya bingung nih mau nyebutnya apa. Soalnya mau nyebut motor bebek tapi hanya sebutan di Indonesia. Mau nyebut motor moped tapi bakal asing di telinga orang Indonesia. Jadinya ya intinya kita akan ngebahas tentang motor ini. Anggap aja motor bebek lah ya. Jadi jenis motor ini udah eksis sejak tahun 90-an dan 2000-an dan menjadi idola anak muda saat itu. Tapi semenjak motor Matic muncul dan eksis di pasar Indonesia, motor bebek ini perlahan mulai tersingkirkan dan tergantikan dan sudah dilupakan dan bahkan tersingkirkan dan jarang dilirik masyarakat. Salah satu keunggulan motor ini adalah iritnya, apalagi yang model-model jadul kayak Supra, Revo, Smash, Shogun 110, Jupiter. Itu adalah beberapa contoh generasi motor bebek yang terkenal irit dan masih mendapatkan penyegaran hingga saat ini. Jadi nama-nama motor bebek yang masih produksi hingga saat ini contohnya ada Supra X125, Revo FI, Blade 125 dari Honda, Smash FI dari Suzuki, dan Jupiter Z1 dari Yamaha. Untuk maintenance terbilang cukup mudah dan murah. Kalau untuk spare part juga murah-murah harganya dan banyak juga di pasaran. Untuk ketahanan sih udah terbukti ya. Apalagi bebek jadul kayak Supra 100 atau Shogun 110 itu banyak yang disiksa di pasar. Dan buat nganter galon juga ada bahkan banyak. Dan sampai yang udah bobrok juga masih kuat aja tuh motor. Oke, sekian dulu dari genre motor ini. Kita lanjut bahas genre selanjutnya, yaitu motor trail atau biasa disebut motor cross atau motor terabas. Oke, siapa sih yang gak tahu motor ini? Motor yang lagi naik daun banget sekarang. Motor idaman para sebagian ukti. Motor yang harganya lumayan mahal menurut saya di kelasnya. Dan saya lebih kesel lagi itu sama usernya yang sok-sokan geber-geber nggak jelas. Modal ban supermoto doang udah ngerasa yang paling keren dan kenceng. Manaan sok-sokan banget ngebut-ngebutan di jalan.
ngejar beat masih ngos-ngosan mah mending jalan kaki aja sono. Motor ini memiliki bodi yang didesain sesimpel mungkin dan tahan banting, karena kan yang namanya off-road pasti banyak benturannya, dan jangan lupa dengan ciri khas ground clearance yang sangat tinggi agar tidak mudah gasruk saat off-road. Karena jalanan off-road itu nggak selalu mulus, dan jenis bannya juga udah pakai ban khusus dari dealernya yang diperuntukkan untuk jalanan off-road atau jalanan yang non aspal. Tetapi banyak yang pakai buat di jalan aspal, walaupun sangat amat tidak direkomendasikan karena grip yang kurang ngegigit ke aspal. Dan jika kalian ingin tampilan trail tapi gak suka off-road atau main ke hutan, kalian bisa membeli Supermoto. Itu peruntukannya untuk jalanan aspal, bukan jalanan off-road atau tanah, karena dari dealernya juga udah pakai ban aspal pada umumnya, walaupun skinnya pakai skin motor Trabas. Dan biasanya atau bahkan semua motor Trabas atau off-road ini menggunakan mesin tipe SOHC, walaupun ada beberapa yang DOHC, cuman kayaknya lebih dominan yang SOHC. Dan jumlah silinder yang hanya satu, walaupun cc-nya ada yang hingga 500 lebih. Karena apa? Karena motor ini mengutamakan torsi RPM bawah dan ukuran mesin yang tidak lebar, dan diusahakan seramping mungkin agar lebih lincah dan stabil saat berkendara di jalanan off-road. Jika misalkan dia menggunakan mesin 2 silinder 500 cc, pasti akan lebih lebar mesinnya dan torsi RPM bawahnya makin lemot dibanding 1 silinder 500 cc. Dan dari segi bobot juga semakin ringan jika dibandingkan dengan 2 silinder atau lebih. Oke, jadi segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu menonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.